Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai topik inverter fed induction motor drivers atau VFD. Nah, sebelum memulai, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Habib Azuz Satarigan, ada rekan saya Raska Syogi Mubarak, Farah Muhammad Alfarus, Emri Adu Solihin, Muhammad Alfar Nasution, dan Muhammad Alif Novan Syafiq. Oke, langsung saja dimulai. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Farel. Kepada Farel dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudara Habel. Yang pertama yang akan saya bahas kali ini mengenai latar belakang dan tujuan. Nah, di sini tertulis pentingnya kontrol kecepatan demi efisiensi energi, pengendalian proses, dan umur mekanis. Jadi maksudnya motor induksi itu banyak digunakan pada industri, namun dia memiliki keterbatasan dalam pengaturan kecepatan dan efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan satu metode pengendalian yang fleksibel, yaitu menggunakan variabel frekuensi drive atau VFD. Kemudian ada motivasi teknis. Motor induksi ini dominan di industri. Oleh karena itu, dia memerlukan pengaturan torsi atau kecepatan. Ya, kemudian ada tujuan pembahasan. Jadi tujuan pembahasan pada materi kali ini tuh eh, dapat memahami perbedaan VFD dan interventor, inverter, fed drive, serta prinsip kerja VF. Next. Kemudian ada konsep motor induksi. Jadi prinsip dasar ini medan magnetnya berputar pada stator menginduksi arus di rotor. Lalu ada slip, perbedaan kecepatan sinkron dan kecepatan rotor untuk menghasilkan torsi. Kemudian ada hubungan frekuensi dan kecepatan sinkron yang dituliskan seperti pada slide berikut ini. NS sama dengan 120 dikali F atau frekuensi per P. NS itu adalah RPM sinkron, F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, Hz, dan P merupakan jumlah kutub. Sekian dari saya, selanjutnya oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada Farel atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Raska. Yang selanjutnya ini ada pengertian dari VFD atau variable frequency drive. VFD ini merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur frekuensi dan tegangan yang masuk ke dalam motor AC-nya nanti. Dengan mengubah frekuensinya, VFD ini dapat mengontrol kecepatan putaran motor. Jadi fungsi utamanya itu menjaga performa dan torsinya agar motor tetap stabil. Jadi secara sederhananya VFD ini nanti berperan sebagai alat utama yang mengendalikan motor induksi agar lebih fleksibel dan juga lebih efisien. Coba boleh dilanjut. Selanjutnya ini ada inverter fed induction motor driver. Kalau yang sebelumnya itu VFD, dia sebuah alatnya. Nah, kalau yang ini dia merupakan sistemnya. Jadi definisi dari sistemnya ini yaitu eh, sistem penggerak motor induksi yang menggunakan inverter sebagai sumber dayanya. Jadi ini eh, sistem ini berbeda dengan motor yang biasanya langsung terhubung dengan ke listrik PLN. Pada sistem ini motor menerima tegangan dan frekuensi yang sudah diatur oleh VFD. Jadi motor sistem ini terdiri dari tiga bagian utama komponennya. Yang pertama ada motor induksi sebagai aktuator, lalu VFD atau inverter sebagai pengendali dayanya, lalu sensor dan kontrol untuk memberikan feedback seperti kecepatan dan arus dan juga algoritma kontrolnya. Jadi dengan adanya sistem ini, motor dapat bekerja lebih terkontrol, efisien, dan juga kebutuhannya sesuai dengan beban. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Raska atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Alif. Kepada Alif dipersilahkan. Selanjutnya ada perbedaan VFD dengan inverter feed drive. Yang pertama itu ada alat VFD, perangkat elektronik untuk mengatur frekuensi, tegangan, fokus pada konversi dan proteksi. Terus perbedaannya itu dengan sistem inverter feed drive, keseluruhan sistem kontrol termasuk VFD, motor, sensor, dan mekanika aplikasi. Lingkup VFD sendiri itu komponennya tunggal, sedangkan lingkup sistem inverter feed drive itu integrasi komponen untuk memenuhi kebutuhan proses. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada blok diagram dan cara kerja VFD.
Yang pertama itu sumber AC, selanjutnya penyarah, selanjutnya deseling, selanjutnya inverter, lalu pemotor. Oke, terima kasih atas penjelasan Saudara Alip. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Riyad. Kepada Riyad, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudara Habil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip tegangan per frekuensi kontrol yang merupakan metode paling umum digunakan dalam mengendalikan kecepatan motor induksi menggunakan variabel frekuensi drive atau PFD. Pertama, ada konsep dasar dari metode ini adalah menjaga rasio antar tegangan dan frekuensi agar tetap konstan. Motor induksi bekerja berdasarkan flux magnetik. Untuk menjaga torsi motor tetap stabil pada berbagai kecepatan, flux magnetik di dalam motor harus dijaga pada tingkat desain optimalnya. Selanjutnya, mengapa rasio harus konstan? Secara matematis, flux berbanding lurus dengan rasio tegangan terhadap frekuensi. Jika menurunkan frekuensi untuk memperlambat motor tanpa menurunkan tegangan, flux akan meningkat drastis, dan sebaliknya jika frekuensi menaik tanpa tegangan naik, flux akan melemah. Selanjutnya, dampak jika tidak seimbang. Jika rasio tegangan terhadap frekuensi tidak dijaga dengan benar, akan muncul dua masalah utama. Yang pertama itu, terjadinya saturasi inti magnetik terjadi jika tegangan terlalu tinggi dibanding frekuensi. Ini menyebabkan panas berlebih pada motor dan pemborosan energi. Yang kedua, kehilangan torsi terjadi jika tegangan terlalu rendah dibanding frekuensi. Motor tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memutar beban. Implementasi dan rumusnya adalah dia itu sederhana dan hemat komputasi. Metode ini sangat populer karena tidak memerlukan sensor posisi yang rumit atau perhitungan algoritma yang berat. Rumusnya, P berbanding lurus dengan frekuensi atau tegangan berbanding lurus dengan frekuensi untuk operasi di bawah batas flux nominalnya. Next. Selanjutnya, di sini ada keunggulan dan jenis kontrol. Keunggulan dari PFD adalah penggunaan PFD memberikan beberapa manfaat utama dibandingkan menghubungkan motor langsung ke sumber listrik. Yang pertama, ada penghematan energi. PFD menyesuaikan konsumsi daya dengan kebutuhan beban. Jika motor tidak terlalu kencang, konsumsi listrik akan turun secara signifikan. Yang kedua, kontrol proses. Memungkinkan pengaturan kecepatan dan arah putaran yang presisi sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada soft start, motor mulai berputar secara perlahan, tidak mengejutkan. Ini mencegah lonjakan arus listrik saat menyala dan mengurangi stres mekanis pada alat. Yang keempat ada proteksi motor, melindungi motor dari kondisi berbahaya seperti arus berlebih, tegangan kurang, atau beban berlebih. Yang kedua ada jenis-jenis kontrol kecepatan. Di sini ada 3 jenis kontrol. Yang pertama itu ada P terhadap F control atau scalar control. Seperti yang dibahas sebelumnya, ini merupakan metode yang paling sederhana, sangat cocok untuk aplikasi umum seperti kipas angin atau pompa air, di mana akurasi kecepatan yang sangat tinggi tidak terlalu krusial. Yang kedua ada vektor kontrol. Metode ini jauh lebih canggih. Ia memisahkan arus motor menjadi dua komponen, satu untuk menghasilkan medan magnet dan satu lagi untuk menghasilkan torsi. Yang ketiga ada DTC atau Direct Torque Control. Sesuai namanya, metode ini mengontrol torsi dan flux motor secara langsung tanpa memerlukan perhitungan koordinat yang rumit seperti pada vektor kontrol. Cukup. Oke, terima kasih penjelasannya Saudara Riyad. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Kepada Farhan, dipersilahkan. Baik, baik, terima kasih kepada Saudara Habel. Lalu selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai aplikasi dan juga kesimpulan yang telah kami jelaskan dari awal hingga akhir. Nah, di sini aplikasi umum dapat diaplikasikan pada pompa, kipas, kompresor, konveyor, dan juga crane. Nah, pada kesimpulan yang dapat saya sampaikan ini, kami telah menyampaikan mengenai latar belakang dan tujuan mengenai inverter fed induction motor drive. Lalu kita telah menyampaikan mengenai konsep dari motor induksi. Lalu kita telah menyampaikan juga mengenai pengertian dari VFD yang merupakan variable frequency drive, yang merupakan sebuah perangkat elektronik untuk mengatur frekuensi dan tegangan keluaran ke motor AC. Nah, kita juga sudah membahas mengenai perbedaan VFD dengan inverter fed drive.
Dan kita juga telah menyampaikan mengenai blok diagram dan juga cara kerja dari VFD, yang dimana terdapat sumber AC, penyara, desiling, inverter, dan motor. Lalu kita juga telah membahas mengenai prinsip dari tegangan per frekuensi kontrol. Lalu kita juga telah membahas mengenai keunggulan dan jenis kontrol dari VFD. Nah, dan di sini ada sedikit catatan untuk aplikasi yang berpresisi tinggi. Pertimbangkan vektor kontrol atau DTC dibandingkan tegangan per frekuensi yang sederhana. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya, Saudara Farhan. Oke, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 7 dari Sistem Penggerak Industri kelas A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.